Rashford menjadi penyelamat terbaik Manchester United di musim lalu. Produktivitas gol sang pemain mengalir deras tanpa mampu dibendung pertahanan lawan. Erik ten Hag dan semua pendukung Setan Merah bersuka cita melihat lesatan performa Rashford. Namun di musim ini, kiprah sang pemain menurun drastis hingga berada di titik nadir. Bahkan peran vital Rashford di lini depan Setan Merah perlahan mulai memudar. Bagaimanakah kronologi kemunduran performa Marcus Rashford di lini depan Manchester United? Ketajaman mengerikan di musim lalu. Marcus Rashford sempat jadi bahan hujatan fans Manchester United di musim 2021-2022. Namanya disorot tajam karena hanya mencetak 5 gol dan 2 assist dari 32 pertandingan. Ralf Rangnick sampai heran dengan hilangnya insting gol yang dimiliki sang pemain. Sejatinya saya tidak tahu apa yang terjadi dengan Rashford. Dirinya sudah berupaya dengan keras dan tampil bagus saat sesi latihan, ujar Rangnick. Namun, Marcus Rashford berhasil bangkit untuk menggapai performa terbaiknya di musim lalu. Pemain kelahiran Manchester ini berhasil mengemas 30 gol dan 11 assist. Raihan tersebut melewati catatan musim terbaiknya pada 2019-2020. Ketika itu, Rashford juga tampil impresif dengan mencatat 22 gol dan 12 assist. Berkat lesatan ketajaman sang pemain, Manchester United berhasil meraih trofi Carabao Cup. Rashford menyumbang 1 gol di laga final saat Setan Merah menghabisi Newcastle United. Produk asli akademi ini juga berhasil mengantar The Red Devils ke partai puncak FA Cup. Sementara di Europa League, Setan Merah berhasil melaju hingga babak perempat final. Erik ten Hag sempat memuji tinggi kiprah pemain berusia 26 tahun ini di musim lalu. Rashford benar-benar sulit dihentikan saat suasana hatinya sedang bagus. Rashford dapat terus konsisten jika dirinya mampu lebih fokus, ujar ten Hag. Rashford juga berhasil meraih penghargaan Player of the Year Manchester United. Namanya juga masuk dalam nominasi penghargaan Premier League Player of the Season 2022-2023. Kehadiran Benny McCarthy menjadi faktor penting di balik lahirnya ketajaman Marcus Rashford. Pria asal Afrika Selatan ini direkrut Erik ten Hag sebagai asisten pelatih di musim panas 2022. Pelatih asal Belanda ini memuji peran besar Benny dalam menggembleng performa para penyerangnya. Saya pikir kami perlu seorang staf khusus yang bertanggung jawab melatih para striker kami. Dan Benny sudah melakukan tugasnya dengan baik, ujar ten Hag. Sementara pujian tinggi juga dilontarkan oleh Rashford untuk Benny. Benny dan saya punya hubungan luar biasa. Benny selalu mendorong kami tampil lebih maksimal. Dirinya selalu berusaha membuat performa kami semakin meningkat dari hari ke hari, tegas Rashford. Benny berhasil melatih insting tajam Rashford di depan gawang lawan. Alhasil, sang pemain sukses mencetak 11 gol saat mengisi posisi striker tengah di musim lalu. Dengan minimnya opsi striker murni, ten Hag berani memasang Rashford sebagai ujung tombak. Pasalnya, Manchester United telah kehilangan Cristiano Ronaldo di pertengahan musim lalu. Rashford juga tampil tajam saat mengisi posisi alaminya sebagai winger kiri dengan raihan 17 gol. Bersama Benny, kepercayaan diri sang pemain sebagai penyerang telah kembali. Buktinya, Rashford banyak mencetak gol penting untuk Manchester United di musim lalu. Salah satunya ketika dirinya menyumbang 1 gol saat laga menghadapi Manchester City di Old Trafford. Berkat gol tersebut, dirinya menyamai rekor legenda Setan Merah yakni Dennis Violet. Rashford sukses mencetak 9 gol beruntun ketika bermain di Old Trafford. Penurunan performa yang drastis. Ketajaman impresif Marcus Rashford di musim lalu ternyata tidak mampu diwujudkan di musim ini. Dirinya baru mengemas 2 gol dan 4 assist dari 21 pertandingan. Rashford mencatat 0,8 shoot on target dengan 47,37% akurasi per 90 menit di musim ini. Di musim lalu dirinya mengemas 1,6 shoot on target dengan 61,73% akurasi per 90 menit. Erik ten Hag juga mengkritik Rashford yang menggelar pesta ulang tahun usai kekalahan di derby Manchester. Itu tidak dapat diterima. Saya sudah berbicara dengannya. Rashford kini sudah meminta maaf, ujar ten Hag. Di Liga Champions, sang pemain gagal membawa Setan Merah melaju ke fase gugur. Kartu merah Rashford di laga kontra Copenhagen FC juga membuat The Red Devils tumbang. Ten Hag perlahan mulai memarkir sang pemain ke bangku cadangan. Pelatih asal Belanda ini lebih memilih Alejandro Garnacho di pos winger kiri dalam 3 laga terakhir Liga Inggris. Bruno Fernandes juga menyoroti anjloknya performa Rashford di musim ini. Kapten Setan Merah ini sampai membiarkan rekannya mengambil tendangan penalti.
Rashford butuh sedikit kepercayaan diri. Dirinya membutuhkan gol. Saya percaya Rashford akan memasukkan penalti tersebut dan dia melakukannya dengan sempurna, tegas Fernandes. Bermain sebagai striker tengah juga membuat performa Marcus Rashford menurun. Erik ten Hag terpaksa memasang sang pemain sebagai ujung tombak di 2 laga awal musim ini. Rashford belum mengemas satupun gol saat diplot sebagai striker tengah. Melawan Tottenham Hotspur, dirinya 2 kali membuang peluang emas dan hanya melepas 1 tembakan tepat sasaran. Rashford pernah mengungkap kalau posisi favoritnya memang bukan sebagai ujung tombak. Biasanya saya lebih memilih untuk bermain di sisi kiri. Tapi jika ada celah di tengah atau ada pemain yang menjadi titik lemah, saya akan bergerak lebih bebas untuk memanfaatkannya, tegas Rashford. Sementara Ten Hag mengaku performa buruk Rashford timbul karena faktor mental. Rashford sedang tidak bahagia. Kami juga sedang tidak bahagia di musim ini. Rashford punya ekspektasi besar terhadap dirinya sendiri. Sekarang performanya sedang menurun, tapi saya yakin Rashford akan kembali tampil apik, tegas Ten Hag. Solusi untuk membangkitkan performa Rashford. Marcus Rashford perlu memperbaiki sentuhan akhirnya jika ingin kembali tampil impresif. Di musim ini, sang pemain tercatat sudah 6 kali membuang peluang besar di depan gawang. Rashford mencatat 4,69 peluang berbuah gol, namun hanya mampu mengemas 2 gol. Kemudian dirinya juga harus lebih cerdik dalam aspek pengambilan keputusan akhir. Sebagai winger, sang pemain harus lebih cermat saat menguasai bola. Pasalnya, Rashford sering membuang momentum karena salah mengambil keputusan. Ketika melawan Galatasaray di Old Trafford, dirinya gagal memberi umpan matang pada Bruno Fernandes. Alhasil kesempatan setan merah menambah gol langsung lenyap. Berikutnya sang pemain juga harus segera membentuk duet apik dengan Rasmus Højlund. Rashford tercatat baru memberikan 1 assist untuk sang striker di musim ini. Rio Ferdinand meminta Rashford untuk lebih banyak memberi umpan pada Højlund. Rashford nyaris jarang mengirim umpan lambung dari sisi kiri. Dia harus berani melewati fullback lawan dan kirim umpan lambung ke kotak penalti. Saya yakin Højlund akan menyambarnya, tegas pundit BT Sport ini. Rashford mengaku masih beradaptasi dengan permainan Højlund. Jujur, saya begitu antusias akan bertandem dengan Rasmus Højlund. Saya ingin segera mengenal gaya permainan Højlund dan begitu pula sebaliknya, tegas Rashford. Erik ten Hag sendiri menilai duet Rashford dan Højlund masih perlu waktu adaptasi. Mereka perlu saling mengenal satu sama lain dan prosesnya baru saja dimulai. Kita sudah melihat Rashford dan Højlund saling berbicara untuk memahami satu sama lain, tegas ten Hag. Terakhir, Rashford harus memperbaiki etos kerjanya di lapangan. Dirinya harus lebih aktif membantu pertahanan saat setan merah tidak menguasai bola. Pasalnya, sisi kiri The Red Devil sering diincar lawan karena Rashford pasif menekan lawan. Alhasil, sang pemain jarang membuat aksi defensif untuk merebut bola dari lawan. Andy Cole juga meminta Rashford untuk bermain lebih simpel agar permainannya lebih efektif. Rashford harus mengubah gaya mainnya sama seperti ketika dirinya pertama kali menembus tim utama. Rashford harus kembali melakukan hal-hal sederhana di lapangan, ujar Cole. Dengan penampilan yang semakin menurun hingga didepak dari starting line up, akankah Marcus Rashford mampu menemukan kembali performa terbaiknya?